Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala rabbi wa yassir li wa lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi kembali bersilaturahim insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa juga terus bisa menapaki jejak langkah beliau dalam menjalin kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah til jannah hingga hari ini kita berkumpul. Kalau hari ini kita berkumpul di Zoom, berkumpul di MB, kalau orang tua santri donatur yang hadir di pagi hari ini, kita bersilaturahim di Taman Surga Online gitu ya. Mudah-mudahan Allah juga menakdirkan kita semua kalau berkumpul bisa bermuajah lagi, bermajelis lagi di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah bisa lebih stabil. Habis sekarang makanya bisa kajian lagi. Kemarin di perjalanan terus. Biasa jam segini, ini di sini karena sudah jam 6. Abi masih di Kendari, guys. Ini 6.40 ya sekarang di sini. Biasa sudah siap-siap jalan nih. Bahkan seringnya udah jalan juga, setengah 7 jam 6 udah jalan. Makanya perbedaan jam agak sulit Abi untuk membersamai jamnya begitu ya. Belum juga lagi di daerah biasanya pas sinyal gitu ya. Tapi alhamdulillah ini udah bisa on lagi, mudah-mudahan bisa terus silaturahim. Pagi hari ini dan tadi kebetulan Abi ngelihat nih di sini, wah ternyata ada tuan rumah nih Pak Ustadz Judi Ahmad dan Bang Aan tuh ya, wah dari baru dari Makassar kita lagi kumpul di Kendari. Teman-teman, nah, nanti gua tembak mereka suruh bicara lah. Oke, jadi gini, Bismillah. Semalam itu Bang Aan ya, itu ada tim Abi KAT di Kendari dari Makassar bilang ada sebuah fragmen pembicaraan dan ini penting buat Abi sampaikan dan sering rasanya Abi sampaikan akan terus Abi sampaikan mobil khusus ini buat santri-santri Abi dan Abi Spartan khususnya Avengers juga ini juga termasuk khususnya begitu ya para orang tua santri yang sedang menonton hari ini ya juga khususnya juga harus gitu ya karena ini super duper penting apalagi ketika kita mau menjalani apa namanya totalitas DNA santri MB mau jadi santri Sispak. Nah, fragmen pembicaraan semalam sama Mas Bang Aan gitu, eh ini gue tua banget kacamata ini ya. Kacamata hilang guys di sungai hanyut di air terjun. Ini beli kacamata 30 ribuan. Apalah ya kayak kakek-kakek begini. Oke, so fragmen diskusi, bukan diskusi sih, komentar Bang Aan semalam. Ya, tadi ada Bang Aan di Kendari ini. Jadi Abi itu baru selesai sekitar 3.500 kilometer ya di atas motor sehari itu bisa 12 jam. Etapa terakhir lah, etapa terindah, Masya Allah, nyampe ke Kendari itu keren banget. Allah ciptakan alam semesta khususnya Sulawesi ini ya mungkin teman-teman juga ngeliat postingan-postingan Abi ya. Itu berangkat setengah 7 nyampe setengah 9 malam gitu ya. Jadi lebih dari 12 jam. Nyampe malam ya mungkin banyak orang yang akan tumbang, akan capek dan seterusnya. Dan itu kan ini tiap hari seperti ini. Dan nyampe di Kendari pagi sudah ngisi lagi training seharian. Gitu. Dari pagi sampai sore full berdiri. Pegel, pegel, ngantuk, ngantuk cuy. Gitu. Malam sampai jam 10 ngisi lagi seminar gitu ya. Terus ya pagi ngisi kajian lagi nih, terus mau jalan lagi sore ini habis pulang gitu. Nah, terus fragmen Bang Aan yang menyimpulkan, dia bilang begini, gila sih Pak, dia bilang, susah dikatakan dengan kalimat, kurang lebih begitu ya, ada Bang Aan di sini, energi Abi, mereka juga manggilnya Abi. Ini nggak ada habis-habisnya, begitu. Ini nggak ada habis-habisnya. Ya, Alhamdulillah, pendek cerita Abi jawab, ya Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kekuatan, Allah berikan ke apa namanya kesehatan begitu.
karena minum Kangen Water tentunya, dan sebuah energi visi dari Amazing Death Project bahwa ya kalaulah ini adalah hari, kalau kemarin adalah hari terakhir gue beramal soleh, pastikan gue bisa beramal soleh, Abi bisa beramal soleh yang luar biasa gitu. Dan itu energi yang menjadikan Abi tetap bisa kuat begitu. Nah, yang Abi ingin sampaikan adalah kuat itu, sehat itu, alhamdulillah Allah kasih itu bukan serta-merta pemberian, tapi ada usaha, ada proses yang harus kita lalui. Setuju nggak? You sukses itu bukan karena ujuk-ujuk sukses gitu, tapi ada pola yang dibangun untuk jadi seorang yang sukses. Sukses berpola, gagal juga berpola. Bisa dipahami? Ya, sehat berpola, sakit pun berpola. Ya, dan kalau sudah sakit itu mahal adanya. Makanya para leader kemarin beberapa sudah Abi kumpulkan, Abi ngobrol deep talk dalam sampai nangis-nangis dan seterusnya, bahwa ya kalau memang ingin membersamai panjang dakwah ini, ingin membersamai panjang proses perjuangan jihad fisabilillah, membangun peradaban bersama nasib muslimin ini, ya kitanya harus panjang umur, betul Pak? Ya, mati di medan jihad itu persiapan, bukan nggak boleh mati di rumah sakit atau di kasur layaknya Khalid bin Walid gitu. Tapi Khalid mati di kasur panjangnya, iya, bukan karena dia tidak menjaga kesehatannya, katakan begitu ya. Tapi memang ajalnya, ya Allah menakdirkan menjadi hikmah buat kita, Khalid bin Walid syahidnya di atas ranjang, bukan di medan perang, sebagaimana yang dia impikan sebelumnya. Ya, poinnya bahwa mahal buat kita kesehatan teman-teman. Kalau memang teman-teman antum atau khususnya anak-anak Abi ini ingin terus membersamai perjuangan dakwah ini, nggak usah ngomong perjuangan dakwah deh. Kalau antum mau jadi miliarder bicaranya, oke, miliarder kita jadi orang kaya yang dermawan juga itu perjalanan dakwah kita. Antum mau bahagia, antum mau bulan madu sama istri, antum mau umroh, mau haji, mau keliling dunia, mau menikmati menikmati anak-anak antum di wisuda gitu. Menikmati anak-anak antum nikah nanti, antum masih pengen punya melihat cucu misalnya. Itu harus sehat, harus disetting dari sekarang, kecuali kalau memang antum tidak ingin panjang umurnya. Kita sehat saja, berenergi saja, belum tentu sehat, belum tentu panjang umur, betul nggak? Ya, ya umur adalah rahasia Allah. Tapi kalau boleh milih, kita pengen sehat, setuju nggak? Dan itu perintah Allah. Kita sehat, kita kuat. Ya Allah lebih mencintai mukmin yang sehat, yang kuat kan begitu. Ya. Nah, bicara soal kesehatan teman-teman nih, mumpung ada Pak Juli Ahmad nih, saya tembak aja. Beberapa waktu yang lalu Pak Juli itu pernah kita doakan ya, karena sempat sakaratul maut. Nih, Pak Juli masih ada nggak sih? Nah, tapi udah admin ya, nah, bisa jadikan saya tembak. Pak Juli, monitor. Kok Ipeng? Ya, Ngapain lu, Peng? ya, Oke. Lihat, Peng. Ya, Assalamualaikum. Ada bentar, Pak Juli. Oh, ini dia. Ya, Apaan mana? Tadi Pak Antus sketsa yang tadi saya ceritakan. Nah, itu orang pengusaha kita dari Makassar. Dari Pak Juli itu berapa kali santai kita doakan, mungkin kalau antum ingat, karena beliau sempat sakaratul maut. Nah, coba Pak Juli ceritakan singkat betapa mahalnya, betapa benar yang tadi Abi sampaikan kepada anak-anak, karena seringkali mereka ini ngeyel. Iya kan, mereka pengen jadi kayak Abi, alhamdulillah izin Allah bisa bisa sehat, kuat gitu ya. Tapi mereka banyak yang nggak mau jalan prosesnya, di olahraga males, iya kan. Lihat Aki almarhum kemarin sudah diceritakan bahwa salah satu amalan solehnya adalah jalan kaki, olahraga pagi, dan seterusnya. Tapi seringkali ya tetap ini belum memotivasi. Nah, tadi cerita dari orang yang sudah meninggal, Aki sudah menginspirasi mereka. Ya, dari yang sehat sudah menginspirasi mereka, tapi belum eksekusi juga, misalnya begitu. Nah, sekarang dari Ustadz Juli Ahmad yang sempat sakaratul maut gitu ya, terus Allah hidupkan kembali ini, masya Allah. Jadi benar-benar kemarin sempat ada sebuah momen, Abi bilang ke ayah Beben, guys gitu ya, Ben, gue lagi standby mau ke Kendari ya, gue bilang Ustadz Juli lagi kritis gitu kan, dia bilang. Itu begitu Pak Juli. Dan masya Allah hari ini ya Allah berikan kesehatan. Nah, coba cerita supaya bisa teman-teman nih, ini agak panjang dikit nggak apa-apa ya teman-temannya. Pak Juli bisa beri inspirasi sakaratul maut itu ya seperti apa sih? Ah, tafadhol, Ustaz Juli. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Eh, Teman-teman sekalian, para santri, ya qadarullah Allah memberikan saya ujian kesehatan itu di bulan Januari ya. Jadi secara kalau dihitung saya masuk rumah sakit itu tanggal 6 Januari, itu keluar 31 Januari. Jadi ya praktis hampir sebulan lah. Sebulan saya di rumah sakit. Dan Masya Allah, ini satu ujian dari Allah yang ya saya sih eh, masih tetap hati saya itu tetap zikrullah, tetap mengingat Allah dalam kondisi kritis. Anak-anak dan istri itu ya sudah pesimis karena saya sudah kehilangan kesadaran kan, sudah tidak kenali lagi orang-orang yang datang dan ya, wa ala kulli hal memang ini adalah cobaan dari Allah yang mesti kita sikapi secara positif dan di ujungnya kan setelah itu saya kembali berpikir, Masya Allah memang sehat itu penting. Kenapa penting? Karena perlu saya sampaikan teman-teman ketika masuk ke rumah sakit itu, ya di rumah sakit itu sebelum tindakan di rumah sakit swasta ya, saya tidak BPJS, tidak ada BPJS. eh, itu sebelum ada tindakan kita harus deposit 9 juta. Ternyata 9 juta itu 2 hari udah habis. Harus nambah lagi 9 juta. Dan selama perawatan itu ya kurang lebih habis 100 juta. Semakin Allah, apa kita menjaga kesehatan. Sehat itu mahal. Nikmat sehat dari Allah itu luar biasa. Bagaimana hadillah ada dua hal yang banyak membuat orang itu lalai. Maghbunun fihi makasirun minan nas. As-sihat wal fara, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jadi intinya teman-teman, ini peringatan dari baginda Rasulullah. Memang orang banyak lalai ketika sehat, lalai, tidak menjaga kesehatannya dan kesehatannya juga itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna di jalan Allah. Berfoya-foya, dihabiskan ke kafe dan lain sebagainya. Tidak produktif. Dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Jadi ketika kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, mari kita manfaatkan untuk jalan-jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kuliah teman-teman sekalian, ketika saya sakit itu, ya cuma ingatan itu cuma kepada Allah. Sudah ya mungkin begitulah ya ketika kita menghadapi kematian itu, godaannya banyak. Ya mungkin saya cerita sedikit di masa-masa kritis itu. Oh, itu apa ya? Saya nggak bisa tidur karena ada aja gangguan jin yang datang dalam bentuk monyet, dalam bentuk api, dalam bentuk bisikan. Jadi saya menganggap bahwa memang ketika orang sakaratul maut, disitulah pertarungan akidah kita. Ketika kita sakaratul maut, akidah kita goyang, itu bisa dimurtadkan oleh iblis di saat-saat sakaratul maut. Oleh karena itu, selagi kita sehat, yuk manfaatkan kita untuk kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah dan jaga kesehatan. Sehat itu sangat penting, teman-teman. Jadi saya, Masya Allah, tabarakallah melihat Abi
perjalanan 3.500 kilometer, berangkat dari Palu jam setengah 7 pagi, itu tanggal 1, tiba di Kendari tanggal 2 jam setengah 9 malam. Paginya langsung isi, langsung ngajar aprikot dari jam 9 sudah di TKP, jam 10 mulai, finish itu jam 17.30. Eh, jam 18 karena kemarin salat maghribnya kita eh, udah selesai, orang salat maghrib kami sampai di masjid. Jadi saya pikir ketika tubuh kita sehat, maka banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan, bisa semakin bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang disampaikan Dokter Andika. Malamnya setelah maghrib langsung nggak istirahat, langsung lagi kaget, ngajar lagi sampai setengah 10. Kami sampai di rumah itu setelah setengah 11. Insya Allah. Ini pagi ini beliau sudah siap jalan lagi. Ya, intinya kalau nggak sehat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hatta mau ibadah pun nggak bisa. Saya selama sakit teman-teman, sholatnya itu ya syukur masih bisa ini ya, masih bisa takbiratul ihram dalam keadaan berbaring. Tapi yang saya ingin sampaikan, ketika Anda sakit, ketika Anda tidak sehat, maka Anda tidak akan bisa beribadah dengan sempurna. Oleh karena itu, teman-teman, adik-adik sekalian di Pondok Siau, jaga kesehatan, olahraga teratur, jaga pola makan, insya Allah tubuh Anda sehat dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya kira adik-adik yang masih muda ini masih banyak orang-orang yang membutuhkan tenaga adik-adik sekalian. Banyak orang yang menantikan pencerahan-pencerahan dari adik-adik sekalian. Saya kira itu dari saya. Afwan, agak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan ya. Jadi teman-teman, ini Pak Ustadz Juli dan Bang Aan ini juga donatur-donatur tetap KAT MB ya, dari sisi KAT. Kita doakan terus mereka sehat, produktif ya, Allah ridho ya, Allah berkahi setiap langkahnya di bisnisnya ya, di dakwahnya ya. Insya Allah kita akan bangun MB Kendari juga ya, insya Allah ya Pak Juli ya. Mudah-mudahan ke depannya Allah takdirkan ada MB Kendari. Ini habis sekarang ini beliau lagi bangun 2 lantai, Kangen Center, ada guest house-nya, Masya Allah. Keluarga besar MB juga mungkin kalau ke Kendari bisa ya mampir di sini ya Pak Juli ya. Kalau butuh tempat berteduh, tempat menginap ya, kabari saja ya. Nanti infak ke MB insya Allah. Begitu ya. Insya Allah. Baik, nah itu teman-teman. Jadi eh ya mau, jadi harus sehat fisik ya. Terus yang kedua di sebagai ilmu akidah. Ternyata tapi baru dengar nih cerita beliau ketika sakaratul maut gitu ya, dan Abi sering mendengar dari orang, tapi dari Pak Judi, bahwa disitulah godaannya, disitulah pertarungan terakhir si syaitan ini, si iblis ini, ya kebayang ya, kita ini kalau antum main bola gitu kadang udah kalah gitu, terus masih ada waktu 10 menit udah males mainnya gitu. Nah tapi iblis tuh beda, dia sampai tank gitu ya, sampai emang kita mati dia masih akan terus mencoba untuk memenangkan pertandingan, untuk mengajak kita jauh berpaling ya dari Allah, murtad dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi salimul akidah ini one of the most important thing, maka kita taruh di sispak ya kan. Salimul akidah, sehatnya akidah itu penting. Tapi akidah itu bisa tergoda, bisa goyang kalau fisik kita nggak sehat. Ya kan? Fisik kita lemah. Ya, ada orang yang, oh lu lagi butuh duit buat pengobatan. Nih, gua kasih duit, tapi lu pindah agama ya. Itu banyak yang seperti itu. Di bencana alam dan seterusnya, karena sekardus Indomie, katakan, ya mereka bisa murtad. Itu banyak kejadian. Nauzubillah min dzalik. Jadi, ya, ini cerita dari orang yang pernah sakaratul maut nih, teman-teman. Harusnya menjadi sebuah alarm, menjadi sebuah peringatan keras buat kita. Kita yang sehat saja, kita yang menjaga kesehatan saja belum tentu sehat terus gitu.
apalagi kalau antum lalai. Ya, so Abi tutup dengan sebuah dalil, banyak dalilnya sebenarnya, tapi ada satu dalil yang coba Abi ingin share di hari ini di Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Spend in the cause of Allah. Dan infakkanlah hartamu dan belanjakanlah, belanjakanlah wa anfiqu fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi apapun yang kita belanjakan harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, dan janganlah kamu jatuhkan diri kamu sendiri, janganlah kamu rusak diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Nah, ya, minum yang sakit-sakit, minum sampah, makanan yang jelek-jelek. Ya, Abi juga masih makan sih gorengan, ini juga masih dikasih nih pisang goreng sama Pak Juli, enak banget lagi pisang gorengnya gitu kan. Well, Abi juga nggak bersih-bersih banget sebenarnya. Tapi Abi sadar, Abi tetap harus membersihkan lagi dengan kangge ngoter, Abi harus tetap olahraga, Abi tetap kalau udah mulai, ini kayak sekarang berantakan karena touring makannya, pulang nih langsung bersih lagi makannya. Harus bisa menjaga diri, teman-teman. Karena kalau enggak, bisa ini Abi nggak akan sekuat, sesehat ini, alhamdulillah atas izin Allah. Gitu. So, janganlah kamu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita makan yang baik, makan yang sehat, halal dan toib, minum yang sehat-sehat, jaga kesehatan, istirahat, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari wa ahsinu. Berbuat baiklah, berbuat yang ahsan, berbuat yang terbaik. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin. Menyukai, mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu bukan cuman antum festival yatim bahagia, antum bantu orang-orang jadi ke masjid, antum berdakwah. Enggak hanya itu, teman-teman. Antum sholat, enggak hanya itu. Antum zakat, naik haji, bukan hanya itu. Tapi menjadi seorang muhsinin, ya, menjadi orang yang baik, itu luas maknanya. Dan sudah pasti orang yang sehat, orang yang panjang umurnya, itu kesempatan untuk berbuat baiknya jauh lebih banyak, jauh lebih panjang, jauh lebih luas. Ya, makanya kalau Abi sih pengen kita semua, ya, Allah berikan umur yang berkah, Allah berikan umur yang Allah ridhoi, tapi juga kita bisa produktif dalam dakwah, produktif dalam jihad, dan mau nggak mau itu dibutuhkan sebuah kesehatan yang baik. So, abang kakak yang bunda, yuk belanjakan. Ya, jangan mau kita belanjakan, belanja kita lebih banyak dengan hal-hal yang nyampah, ya, gula-gulaan, jajanan, coklat dan seterusnya lebih banyak daripada jajanan sehat. Ya, hati-hati. Perintah Allah, spend in the cause of Allah. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jalan Allah itu kan jalan sehat. Kenapa kita harus sehat? Karena sehat adalah amanah. Itu jalan Allah. Ya, orang yang amanah yaitu adalah orang yang beriman, kan begitu. Ya, kalau kita sehat, kita bisa berjihad fisabilillah. Dan perintahnya, janganlah engkau jatuhkan diri antum, janganlah antum rusak diri antum dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Ya, tuh, kalau yang bahasa Inggrisnya by withholding, intinya seringkali kita yang menzolimi diri kita sendiri. Allah tuh nggak suka. Udah gua kasih sehat, gue pinjemin antum handphone nih, iPhone, gue pinjemin ke si Adi nih sama Putri, lo gue pinjemin iPhone nih, ya kan, terus lo rusak iPhone-nya, kan gue kesel ya, gue tampol juga lo di, misalnya begitu, ya kan, gue pinjemin. Nah, tubuh kita ini kan dipinjemin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus lu kagak jaga, kesel dong, gitu istilah kata, ya. Ya udah, gue bikin sakit dah begitu, ya. Nah, jadi teman-teman, yuk, ya, ini bagian dari kita tadabbur, bagian kita dari mengeksekusi, ya, mengejawantahkan perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 195. Yuk, kita infakkan, kita habiskan, kita belanjakan harta kita jalan Allah, jangan rusak diri kita, wa ahsinu, berbuat baiklah, ya. Berbuat baiklah, setelah jangan rusak diri, jadi perintahnya jangan rusak diri sendiri baru berbuat baik. Kebayang nggak? Ada so destroy jangan rusak diri lu sendiri, baru wa ahsinu, baru lu sehat, lu berbuat baik, lu makan sehat, jangan ngerokok nih. Ya. Jangan makan gula-gulaan dulu nih, jangan makan gorengan dulu nih gitu. Jangan minum khamar dulu nih, jangan, istilah paham ya, jadi jangan rusak diri dulu nih gitu, baru berbuat baik. Itu perintah Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Mudah-mudahan teman-teman kita sering mendoakan ya, Abi, Umi di sini ya, antum semua juga Abi saling doakan, Abi doakan gitu ya. Doakan juga para donatur, para orang tua santri, orang tua, para donatur di sini, orang tua asuh. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan. Namun kesehatan itu tidak gratis. Sehat itu tidak gratis. Apalagi kalau sakit. Ya, sehat itu perlu ada usaha. Ya, perlu ada ikhtiar. Ya, sehat nggak gratis. Ya, tapi sehat jauh lebih murah ketimbang kalau antum sudah sakit. Tadi Pak Juri Ahmad cerita 100 juta gitu kan di rumah sakit. Ya, dan ya, ya kalau antumnya 100 juta ya, ya, ya silahkan gitu. Tapi kalau enggak, jangan sakit lah begitu. Ya, yuk jaga kesehatan teman-teman. Yuk, kalau disuruh sama ayah beben setoran lari, teman-teman leader terutama lakukan. Jaga kesehatan. Begitu, insya Allah, Allah berikan kita semangat untuk terus jaga kesehatan. Niatkan jaga kesehatan ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menjadi, untuk apa namanya, menjaga amanah, satu syukur, dua menjaga amanah. Yang ketiga, kenapa kita jaga kesehatan? Karena kita ingin terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum datang dari pribadi. Terima kasih, jazakumullah khair, Bang Aan, Bang Ustadz Judi Ahmad, dan teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi ya di MB hari Kamis, insya Allah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.